Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar heboh rumor Ole Romeni gabung Persib. Supporter optimis Ole Romeni gabung Persib Bandung. Mereka meyakini apapun bisa terjadi di sepak bola, termasuk melihat Ole Romeni gabung Persib pada bursa transfer musim dingin 2026. Awal mula muncul rumor Ole Romeni ke Persib Bandung disampaikan akun Ismit Stadion. Ia mengatakan Persib Bandung berpotensi mendatangkan Ole Romeni jika berhasil lolos ke fase gugur AFC Champions League 2 2025-2026. Jika Persib Bandung lolos fase grup AFC League, kemungkinan besar akan merekrut Ole Romeni di bursa transfer akhir tahun ini, tulis Ismit Stadion. Persib Bandung memang berpeluang lolos ke fase gugur AFC Champions League 2 hingga matchday ketiga grup G di ACL 2 tersebut. Maung Bandung sekarang duduk di posisi puncak klasemen dengan 7 poin. 3 laga tanpa kemenangan, Edu klaim moral Persebaya baik. Perseba Surabaya sedang tidak baik-baik saja di BRI Super League. Mereka sudah melewati 3 pertandingan terakhir tanpa kemenangan. 3 laga tanpa kemenangan tentu mengkhawatirkan untuk tim sekelas Persebaya yang kerap berkoar menargetkan papan atas hingga juara. Hasil imbang 0-0 pekan lalu sempat jadi sorotan karena Persebaya menerima 2 kartu merah kontra PSPS Biak. Namun pelatih Eduardo Perez merasa meraih hasil imbang sudah cukup, alih-alih menargetkan kemenangan seperti tim besar pada umumnya. Moral pemain bisa dalam kondisi mengkhawatirkan setelah 3 laga tanpa kemenangan. Namun Eduardo Perez membantah hal itu dengan pernyataan soal kerja keras skuadnya saat ini. Persija jadi tim paling gacor di laga tandang. Persija Jakarta mencatatkan prestasi mengesankan sebagai tim paling produktif di laga tandang BRI Super League. Catatan ini menjadikan sinyal positif bagi Macan Kemayoran yang tengah berambisi bersaing di papan atas klasemen sementara. Dari 9 pertandingan yang sudah dijalani, Persija mengoleksi 5 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Raihan tersebut menempatkan mereka di posisi kedua klasemen sementara dengan 17 poin, terpaut 7 angka dari pemuncak klasemen sementara Borneo FC. Pelatih Mauricio Souza mengaku puas dengan kebangkitan performa anak asuhnya setelah sebelumnya sempat terpuruk dengan 2 kekalahan beruntun. Souza menilai para pemain sudah mulai menemukan kembali ritme permainan terbaik dan memperlihatkan karakter khas Persija sebagai tim besar. Arema FC bangkit lawan Semen Padang. Setelah kalah telak dari Borneo FC di pekan ke-10 BRI Super League, Arema FC harus segera bangkit. Arema FC akan menatap laga melawan Semen Padang di pekan ke-11 BRI Super League pada Senin 3 November 2025 di Gor Haji Agus Salim, Kota Padang. Pelatih Arema FC Marco Santos memahami kekecewaan Aremania dan penilaian mengenai permainan anak asuhnya ketika melawan Borneo FC. Sayangnya Marco Santos menilai upaya menang lawan Borneo FC itu digagalkan wasit Steven Yobel Pauli yang mengganjar 2 punggawa Arema FC, Julian Guevara dan Bayu Setiawan dengan kartu merah. Berikutnya Arema akan melawan Semen Padang, tim yang tengah berada di zona degradasi. Jika kembali kalah, no hope deh. Tentu harus ada evaluasi buat pelatih jika kalah lawan Semen Padang. Sindir JJ, Bojan Hodak sebut Eliano rekrutan terbaik Persib. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan pujian kepada gelandang andalannya Eliano Reinders yang tampil gemilang bersama Maung Bandung musim ini. Meski sempat menjadi sasaran kritik dari mantan penerjemah pelatih Timnas Indonesia, JJ, Bojan justru menegaskan keyakinannya terhadap kualitas sang pemain. Dia ada di mana-mana, Eliano bermain sangat bagus. Saya sempat membaca ada seorang penerjemah yang berbicara omong kosong tentang dia, ujar Bojan Hodak usai memimpin latihan di Stadion GBLA Kota Bandung. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Eliano Reinders merupakan sosok yang serba bisa dan selalu memberikan kontribusi maksimal untuk tim. Dia pemain top, sejak datang dia bisa bermain di banyak posisi dan melakukannya dengan sangat baik.
ujar Bojan Hoda memberikan pujian. Dewa United catat kemenangan perdana di Asia. Dewa United meraih kemenangan saat menghadapi wakil Chinese Taipei, Tainan City dalam laga kedua fase grup AFC Champions League pada Rabu 29 Oktober malam. Laga yang berlangsung di Indomie Arena Tangerang itu berakhir dengan skor telak 4-0. Kemenangan itu tentu sangat bersejarah bagi Dewa United, sebab itu adalah torehan 3 poin perdana bagi mereka di kompetisi antar klub level Asia. Alexis Mesidoro tampil hebat pada pertandingan kali ini. Ex pemain Persis Solo itu mencetak 2 gol, yakni di menit ke-7 dan ke-20. Egy Maulana Fikri dan Firman Barga masing-masing mencetak 1 gol pada pertandingan kali ini. Keduanya juga tampil impresif di sepanjang pertandingan tersebut. Pelatih baru PSM Makassar bertekad orbitkan pemain muda. PSM Makassar resmi memiliki pelatih kepala baru. Tim berjuluk Pasukan Ramang itu memperkenalkan Thomas Tuchel sebagai kepala juru taktik baru pada Selasa 28 Oktober 2025. Tantangan yang akan dihadapi Thomas Tuchel di PSM Makassar tentu tidak mudah. Saat ini tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan itu masih terjebak di posisi ke-14 klasemen sementara BRI Super League dengan 8 poin. Selain itu, PSM Makassar juga kerap dilanda krisis finansial yang membuat klub tersebut berkali-kali menunggak gaji pemain dan juga staf. Kondisi itulah yang membuat Bernardo Tavares meninggalkan Juku Eja beberapa waktu yang lalu. Thomas Tuchel sangat bersemangat dengan pekerjaan barunya di PSM Makassar. Apalagi klub itu memiliki sejarah yang panjang di sepak bola Indonesia. Andre Rosiade ngebet Sintayong kembali latih timnas Indonesia. Beberapa nama pelatih sempat bermunculan untuk menggantikan posisi Patrick Kluivert, termasuk nama ex-pelatih skuad Garuda Sintayong. Hal itu juga baru-baru ini kembali didengungkan oleh penasihat Semen Padang Andre Rosiade. Andre menyebut sebelum kembali dengan Sintayong, PSSI juga harus melakukan evaluasi. Saya menawarkan proposal yang objektif dan rasional. Pertama, lakukan evaluasi. Yang kedua, saya mengusulkan CLBK dengan Sintayong, ungkap Andre Rosiade. Andre Rosiade merasa PSSI bisa melakukan efisiensi dengan kembali merekrut Sintayong. Apalagi saat ini situasi keuangan organisasi tersebut tidak akan sama lagi ketika Erick Thohir masih menjabat sebagai Menteri BUMN. Borneo FC menyala, publik skeptis sampai kapan? Borneo FC menyala pada awal musim BRI Super League, tak terkalahkan dalam 8 laga beruntun. Pertanyaan muncul, sampai kapan bertahan? Ini bukan pernyataan retoris, ini pernyataan reflektif. Bagaimana tidak, tim berjuluk Pesut Etam itu punya rekam jejak negatif pada akhir musim usai impresif di awal kompetisi. Tidak hanya pada musim 2023-2024, ketika menjadi juara fase reguler dan terpuruk pada ronde championship. Musim-musim sebelumnya juga nyaris sama siklusnya. Musim lalu misalnya, pada pekan ke-10 Borneo FC memuncaki klasemen dengan 21 poin hasil 6 kemenangan, 3 imbang dan sekali kalah. Namun pada akhir musim berada di urutan kelima. Mundur ke musim 2022-2023, saat ada tragedi Kanjuruhan, situasi tidak jauh berbeda. Pada pekan ke-10, tim milik Nabil Hussein ini jadi runner-up klasemen, tetapi berakhir di urutan ke-4 pada akhir musim. Karena itulah, tidak salah kiranya publik sepak bola nasional skeptis, seperti ada keyakinan bahwa Nadeo Argawinata dan kawan-kawan akan meredup alias habis bensin seiring berjalannya liga. Andai waktu bisa diulang, Nainggolan ingin bela timnas. Mantan gelandang timnas Belgia, Raja Nainggolan, ternyata menyimpan keinginan yang besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Hasrat semacam itu muncul karena merasakan respek yang luar biasa selama di Indonesia. Keinginan itu disampaikan Raja ketika menjalani sesi bincang-bincang di kanal YouTube Junior Vertonghen. Jika waktu bisa diulang, pemain berusia 37 tahun itu akan memilih timnas Indonesia ketimbang Belgia. Tentu saja, saya terkadang ingin memilih untuk bermain bersama timnas Indonesia. Di momen sekarang, saya bisa mengatakan hal itu setiap hari, kata Raja Nainggolan dikutip dari kanal YouTube Junior Vertonghen.
Peluang Raja Nainggolan untuk memperkuat skuad Garuda sebetulnya terbuka lebar, sebab pemain kelahiran Antwerp Belgia ini berstatus eligible karena ayahnya Marianus Nainggolan berasal dari Batak Toba. Ini bukan karena saya memiliki masalah apapun dengan Belgia, karena saya menghabiskan semua dari level junior bersama timnas Belgia. Namun jika mempertimbangkan respek yang saya dapat di Indonesia, saya lebih memilih timnas Indonesia 100%, kata Raja Nainggolan. Selanjutnya kita ke hasil dan klasemen Beri Super League. PSM Yogyakarta berhasil menang atas tamunya Persik Kediri dengan skor 2-1. Laga ini diwarnai dengan 2 kartu merah. Sementara itu Persija Jakarta bermain sangat keren dan Maxwell Souza mencatatkan hat-trick di laga ini untuk kemenangan Persija dengan skor 3-1 atas PSPS Biak. Dan berikut ini klasemen sementara. Persija Jakarta menempel ketat Borneo FC di nomor 2, hanya selisih 4 poin saja, tapi Borneo FC masih menyisakan 2 pertandingan. Diikuti PSM Yogyakarta, tim promosi yang sangat mengejutkan, ada di nomor 3. Di bawahnya ada sebagai berikut. Dan di zona papan bawah, PSPS Biak tertahan di zona degradasi, diikuti Persis Solo dan juga Semen Padang. Persijap juga masih belum aman. PSM Makassar yang baru saja mengganti pelatih juga masih belum aman dari zona degradasi. Dan selengkapnya seperti itu.